Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegawat daruratan maternal hipertensi dalam kehamilan. Pengetahuan tentang kondisi fisiologis pada awal kehamilan penting untuk memahami tanda dugaan, tanda kemungkinan, dan untuk mengetahui adanya kelainan kehamilan. Hipertensi pada kehamilan merupakan penyakit tidak menular penyebab kematian maternal. Penyakit tidak menular merupakan penyakit kronis yang tidak ditularkan dari orang ke orang. Penyakit tidak menular diantaranya adalah hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, kanker, dan penyakit paru obstruktif kronis. Penyakit tidak menular merupakan penyebab kematian hampir 70% di dunia. Menurut hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2007 dan 2013, tampak kecenderungan peningkatan prevalensi PTM seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan penyakit sendi atau rematik atau encok. Fenomena ini diprediksi akan terus berlanjut. Kemenkes RI 2018. Hipertensi pada kehamilan sering terjadi dan merupakan penyebab utama kematian ibu melahirkan serta memiliki efek serius lainnya saat melahirkan. Hipertensi pada kehamilan terjadi pada 5% dari semua kehamilan, menurut Kartikeyan 2015. Kondisi ini memerlukan strategi manajemen khusus agar hasilnya lebih bagus. Hipertensi pada kehamilan mempengaruhi ibu dan janin dan dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas ibu dan janin jika tidak dikelola dengan baik, menurut Kartikeyan tahun 2015. Apa itu hipertensi? Pengertian hipertensi. Hipertensi adalah adanya kenaikan tekanan darah melebihi batas normal, sekurang-kurangnya 140 mmHg sistolik atau 90 mmHg diastol pada 2 kali pemeriksaan berjarak 4-6 jam pada wanita yang sebelumnya normotensi. Prawiroharjo tahun 2008. Jadi bisa disimpulkan hipertensi itu kenaikan tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Terdapat 5 jenis penyakit hipertensi yang menjadi penyulit kehamilan, antara lain yaitu hipertensi kronik, hipertensi gestasional, preeklamsia, superimposed, preeklamsi, eklamsi. Pertama, kita bahas tentang hipertensi kronis. Untuk pengertiannya, hipertensi kronis pada kehamilan adalah hipertensi lebih dari 140/90 mmHg yang telah ada sebelum kehamilan. Dapat juga didiagnosis sebelum minggu ke-20 kehamilan ataupun yang terdiagnosis untuk pertama kalinya selama kehamilan dan berlanjut ke periode postpartum. Kartikeyan 2015.
Menurut Lehman et al. 2016, peningkatan tekanan darah pada hipertensi kronis terjadi sebelum minggu ke-20 kehamilan, dapat bertahan lama sampai lebih dari 12 minggu pasca persalinan. Hipertensi, obesitas, dan usia merupakan faktor risiko hipertensi kronis. Hipertensi kronis pada kehamilan meningkatkan risiko preeklamsi, pertumbuhan janin, persalinan dini, dan kelahiran dengan sesar. Jadi, kesimpulan dari hipertensi kronis adalah hipertensi yang timbul sebelum umur kehamilan 20 minggu atau hipertensi yang pertama kali didiagnosis setelah umur kehamilan 20 minggu dan hipertensi menetap sampai 12 minggu pasca persalinan atau setelah melahirkan. Tanda dan gejala dari hipertensi kronis yaitu tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Sudah ada riwayat hipertensi sebelum hamil atau diketahui adanya hipertensi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Tidak ada proteinuria di saat diperiksa dengan tes celup urin. Dan dapat disertai keterlibatan organ lain seperti mata, jantung, dan ginjal. Waktu persalinan untuk hipertensi kronik, tekanan darah kurang dari 160/110 mmHg dengan atau tanpa obat antihipertensi tidak diperbolehkan melakukan persalinan sebelum 37 minggu kehamilan. Tekanan darah kurang 160/110 mmHg dengan atau tanpa obat antihipertensi setelah 37 minggu melakukan konsultasi mengenai hari persalinan. Persalinan dapat dilakukan setelah kortikosteroid selesai. Yang selanjutnya yaitu ada hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional terjadi setelah 20 minggu kehamilan tanpa adanya proteinuria. Kelahiran dapat berjalan normal walaupun tekanan darahnya tinggi. Penyebabnya belum jelas, tetapi merupakan indikasi terbentuknya hipertensi kronis di masa depan sehingga perlu diawasi dan dilakukan tindakan pencegahan. Roberts et al. 2013. Di sini ada hipertensi gestasional berat. Pengertian dari hipertensi gestasional berat adalah kondisi peningkatan tekanan darah lebih dari 160/110 mmHg. Tekanan darah baru menjadi normal pada postpartum, biasanya dalam 10 hari. Pasien mungkin mengalami sakit kepala, penglihatan kabur, dan sakit perut, dan tes laboratorium abnormal atau tidak normal, termasuk jumlah trombosit rendah dan tes fungsi hati abnormal menurut Kartikeyan 2015. Waktu persalinan untuk hipertensi gestasional, tekanan darah kurang dari 160/110 mmHg dengan atau tanpa obat antihipertensi tidak diperbolehkan melakukan persalinan sebelum 37 minggu kehamilan. Tekanan darah kurang dari 160/110 mmHg dengan atau tanpa obat antihipertensi setelah minggu ke-37 melakukan konsultasi mengenai hari persalinan. Persalinan dapat dilakukan setelah kortikosteroid selesai. Selanjutnya yaitu ada preeklamsi superimposet. Pengertian dari hipertensi superimposet yaitu hipertensi kronik
disertai tanda-tanda preeklamsi atau hipertensi kronik disertai dengan proteinuria. Yang selanjutnya yaitu ada preeklamsi. Untuk pengertian preeklamsi yaitu hipertensi yang timbul setelah 20 minggu kehamilan disertai dengan proteinuria. Ada dua jenis preeklamsi. Yang pertama, preeklamsi ringan. Tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Tes celup urin menunjukkan proteinuria positif 1 atau pemeriksaan protein kuantitatif menunjukkan hasil lebih dari 300 mg dalam sehari. Untuk preeklamsi berat yaitu tekanan darah lebih 160/110 mmHg pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Tes celup urin menunjukkan proteinuria lebih dari positif 2 atau pemeriksaan protein kuantitatif menunjukkan hasil lebih 5 gram per 24 jam atau 1 hari, atau disertai keterlibatan organ lain. Di sini ada faktor risiko timbulnya preeklamsi. Ada faktor risiko tinggi dan ada faktor risiko menengah. Untuk faktor risiko tinggi yaitu hipertensi pada kehamilan sebelumnya, penyakit ginjal kronik, penyakit autoimun atau sindrom antifosfolipid, ada diabetes mellitus tipe 1 atau 2, hipertensi kronis. Untuk faktor risiko menengah ada kehamilan pertama, usia lebih dari 40 tahun, interval kehamilan lebih dari 10 tahun, sejarah keluarga, kehamilan berjanda, atau kehamilan kembar. Untuk selanjutnya yaitu ada eklamsi. Untuk pengertian dari eklamsi yaitu preeklamsi yang disertai dengan kejang-kejang sampai dengan koma. Eklamsi keadaan darurat yang dapat mengancam jiwa. Terjadi pada sebelum, saat, dan setelah persalinan, antepartum, intrapartum, postpartum. Eklamsi didahului dengan sakit kepala, perubahan penglihatan, kemudian kejang selama 60-90 detik. Menurut Lyman et al. 2016. Tanda dan gejala dari eklamsi yaitu kejang umum atau koma. Tanda dan gejala preeklamsi, tidak ada kemungkinan penyebab lain, misalnya epilepsi, perdarahan subarachnoid, dan meningitis. Prinsip manajemen kejang eklamsi menurut Lyman et al. 2016. Yang pertama yaitu menjaga kesadaran, dan yang kedua yaitu menghindari polifarmasi. Polifarmasi merupakan salah satu bentuk penggunaan obat irasional, artinya pemberian lebih dari 5 macam obat untuk satu pasien dalam satu resep. Dan yang ketiga yaitu melindungi jalur napas dan meminimalkan risiko aspirasi. Dan yang keempat yaitu mencegah cedera pada ibu hamil. Dan yang kelima yaitu pemberian magnesium sulfat untuk mengontrol kejang. Dan yang terakhir yaitu mengikuti proses kelahiran normal. Untuk etiologi hipertensi,
Risiko relatif hipertensi tergantung pada jumlah dan keparahan dari faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. Yang termasuk tidak dapat dimodifikasi yaitu faktor genetik, umur, jenis kelamin, etnis. Dan yang dapat dimodifikasi yaitu stres, obesitas, dan nutrisi. Patofisiologi hipertensi dimulai dari etiologi, dari penyebabnya, lalu mengakibatkan penyempitan pembuluh darah, mengakibatkan kompensasi ventrikel kiri memompa dengan keras, sehingga tekanan darah meningkat atau cardiac output atau curah jantung menjadi naik, sehingga mengakibatkan pandangan berkunang-kunang, lemas, kaku kuduk, cepat marah, nyeri kepala, mual, atau muntah. Di sini bidan memberikan pengobatan dengan cara sebagai berikut. Untuk rujukan hipertensi, hipertensi kronis dan preeklamsi ringan asal terkontrol dengan baik tidak perlu dirujuk. Contohnya di sini preeklamsi berat. Preeklamsi berat harus dirujuk ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas ICU. Prinsip merujuk tetap menganut prinsip bakso kuda, yaitu B-nya bidan, A alat, K kendaraan, S surat, O obat, K keluarga, D darah. Bidan harus mengantar. Dan untuk alatnya O2 atau oksigen, spatula lidah, kartu set. Untuk obat-obatannya infus, persalinan pada hipertensi sebagai berikut.